Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah- wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat, di mana salah satunya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam, tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, yakni Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Ibu Dr. Evi Hairani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang tujuan pustaka dan penyusunan kerangka teori penelitian. Langsung saja kita buka materi pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah kegiatan untuk mencari, membaca, dan mempertimbangkan laporan penelitian sebagai bahan pustaka yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sederhananya, penelusuran literatur berarti meneliti literatur yang relevan selama proses penelitian, sebelum, selama, ataupun setelah melakukan suatu penelitian. Peneliti biasanya diminta untuk menulis tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai pendahuluan terhadap proposal penelitian atau laporan penelitian. Menyusun tinjauan pustaka sama saja dengan menggali berbagai hasil penelitian terdahulu guna memahami topik dan masalah yang akan diteliti, serta menjawab berbagai macam pertanyaan yang akan muncul di awal penelitian. Selanjutnya, yaitu tujuan melakukan tinjauan pustaka. Adapun untuk tujuan melakukan tinjauan pustaka, yang pertama, membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sudah ada penelitian sebelumnya dan apa yang akan dilakukan pada penelitian sekarang. Yang ketiga, menentukan variabel-variabel yang penting dan hubungan antara variabel penelitian setelah menentukan masalah penelitian. Kemudian yang keempat, menghindari pendekatan penelitian yang tidak menghasilkan temuan apa-apa. Yang kelima, merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang keenam, menemukan penjelasan yang dapat membantu dalam menafsirkan data penelitian. Kemudian hasil penelitian yang kita lakukan ada kemungkinan sejalan atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya masuk materi tentang strategi mencari sumber pustaka. Pada Kak Zahra dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu yang A, strategi mencari sumber pustaka. Dia terdapat dua, ada jenis-jenis. Yang pertama itu ada jenis-jenis sumber pustaka. Jenis-jenis sumber pustaka juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada media cetak. Secara umum, ada tiga macam sumber pustaka yang berupa media cetak, yaitu referensi umum, sumber pustaka primer, dan sumber pustaka sekunder. Yang A, buku acuan. Buku acuan ini terbagi pula menjadi dua. Yang pertama itu buku acuan yang memberikan informasi langsung. Jenis buku acuan ini meliputi kamus, direktonik, almanak, biografi, atlas, dan buku statistik. Yang kedua itu ada buku acuan yang memberikan petunjuk mengenai sumber informasi. Jenis buku acuan inilah yang umum digunakan dalam kegiatan mencari biografi, buku indeks, dan buku abstrak. Selanjutnya itu ada media non cetak. Nah, selanjutnya itu ada sumber pustaka primer. Sumber pustaka primer adalah pustaka yang merupakan penjelasan langsung dari seorang penelitian mengenai kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Sumber pustaka primer biasanya berupa artikel atau laporan penelitian yang ditulis langsung oleh penelitian yang bersangkutan, yang biasanya dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah. Yang C itu ada sumber pustaka sekunder. Sumber pustaka sekunder adalah setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipan dalam kegiatan yang digambarkan dalam pustaka tersebut. Yang kedua itu jenis sumber pustaka itu ada media non cetak.
Ada sumber pustaka yang berupa media non-cetak dan media berupa televisi, radio, video, dan kaset audio. Selanjutnya itu ada langkah-langkah mencari pustaka. Langkah-langkah mencari pustaka. Banyak cara dalam mencari tinjauan pustaka, tetapi sebagian besar mahasiswa melakukan dengan cara sistematis. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencari sumber pustaka yang berupa media cetak berbeda dengan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencari pustaka melalui jaringan komputer. Dia terbagi menjadi dua, ada media cetak, ada media elektronik. Kalau media cetak, saat ini banyak sekali buku-buku yang beredar di pasaran. Namun demikian, apakah buku-buku tersebut layak dan bermutu sehingga pantas digunakan sebagai besar penelitian? Agar dapat memperoleh pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian yang cepat dan ada beberapa langkah yang ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama itu menentukan masalah penelitian secara tepat mungkin. Yang kedua, sumber pustaka sekunder. Yang ketiga, memilih buku acuan yang tepat. Yang keempat, menentukan kata-kata kunci yang relevan. Yang kelima, mencari sumber pustaka primer. Yang kedua itu ada media elektronik. Media elektronik ini bisa kita lihat dari Google, Yahoo, AltaVista, dan lain halnya. Selanjutnya, menyajikan hasil tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Isya Latifah Zahra. Selanjutnya, menyajikan hasil tinjauan pustaka. Menyajikan hasil tinjauan pustaka melibatkan penyampaian informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu menyajikan hasil tinjauan pustaka secara efektif. Yang pertama, pengenalan. Kedua, fokus dan ruang lingkup. Kemudian metode pencarian, seleksi kriteria, klasifikasi temuan, perbandingan dan kontras, sintesis temuan, identifikasi teori dan konsep utama, kritik dan evaluasi, hubungan dengan penelitian, sampai pada kesimpulan, buat daftar pustaka tentang pustakawan. Kemudian menelaah sumber pustaka. Menelaah sumber pustaka merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian atau kajian literatur. Langkah ini membantu peneliti atau pembaca untuk memahami, mengevaluasi, dan menyusun informasi yang relevan dari berbagai sumber. Berikut adalah beberapa langkah untuk menelaah sumber pustaka. Yang pertama, pemahaman tujuan penelitian. Kemudian identifikasi sumber pustaka, evaluasi kredibilitas sumber, analisis isi sumber, pemahaman metodologi penelitian, identifikasi kesenjangan atau poin kontroversial, catat referensi dan kutipan, perbandingan sumber-sumber, pentingkan sumber-sumber primer, dan terakhir sintesis informasi. Kemudian menggunakan perpustakaan. Menggunakan perpustakaan secara efektif adalah keterampilan penting dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang berkualitas. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil ketika menggunakan perpustakaan. Yang pertama, tentukan tujuan penelitian. Kemudian, kenali sumber daya perpustakaan. Ketiga, gunakan katalog perpustakaan. Keempat, eksploitasi basis data akademis. Kemudian, manfaatkan sumber primer dan sekunder. Kemudian, memperhatikan referensi dalam sumber yang ditemukan. Kemudian, gunakan layanan pustakawan. Periksa ketersediaan sumber di perpustakaan. Gunakan sumber elektronik. Evaluasi kualitas sumber. Catat informasi referensi. Dan terakhir, buat sistem penyimpanan informasi. Kemudian mencari artikel biasa. Mencari artikel biasa biasanya melibatkan langkah-langkah pencarian informasi dari berbagai sumber, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Berikut adalah beberapa langkah umum untuk mencari artikel biasa. Yang pertama, tentukan topiknya atau pertanyaan penelitian. Kemudian gunakan katalog perpustakaan. Kemudian eksploitasi basis data akademis. Kemudian pencarian di perpustakaan digital. Kemudian gunakan mesin pencarian umum, telusuri jurnal akademis. Kemudian gunakan repositori institusi. Kemudian pantau referensi dalam sumber yang ada.
memanfaatkan layanan pustakaan, perhatikan akses terbuka, bergabung dengan komunitas ilmiah, dan terakhir evaluasi kualitas artikel yang telah dicari. Kemudian mencari artikel jurnal terindeks Sinta. Artikel Sinta. Untuk mencari artikel jurnal yang terindeks Sinta, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, akses Sinta. Kemudian pilih menu pencarian. Kemudian masukkan kata sandi atau parameter pencarian. Klik cari, filter, dan sortir hasilnya. Kemudian lihat daftar artikel, klik judul artikel, periksa detail artikel, unduh atau akses artikel, periksa referensi dan artikel terkait, kemudian terakhir eksplorasi profil penulis. Kemudian menggunakan Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager adalah alat manajemen referensi yang populer digunakan oleh peneliti, mahasiswa, dan profesional untuk mengorganisir dan merujuk sumber-sumber literatur. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan Mendeley Reference Manager. Yang pertama, unduh Mendeley, kemudian buat akun Mendeley, for referensi, gunakan browser extension, buat folder, tambahkan tag dan anotasi, gunakan word processor, cite while you write atau CWYW. Tambahkan kolaborator, jaringan sosial, sinkronisasi akun, akses multi-platform, tinjau dan perbaharui referensi. Dan terakhir, gunakan fitur lainnya. Menyusun kerangka teori penelitian. Menyusun kerangka teori penelitian adalah langkah krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Kerangka teori memberikan dasar konseptual yang mengarahkan penelitian dan menghubungkan penelitian dengan teori-teori yang relevan. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun kerangka teori penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Yang kedua, tentukan tujuan penelitian. Yang ketiga, review literatur. Yang keempat, identifikasi variabel utama. Yang kelima, rangkai konsep-konsep utama. Yang keenam, susun hubungan atau hipotesis. Yang ketujuh, tentukan kerangka konseptual. Yang kedelapan, perjelas batasan penelitian. Yang kesembilan, periksa konsistensi dan keterkaitan. Yang kesepuluh, refleksikan pendekatan dan teori. Yang ke-11, susun secara terstruktur. Yang terakhir, perbarui dan sesuaikan. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi sudah selesai.